Namun jika tidak diantisipasi, wabah corona yang kini terjadi di seluruh penjuru dunia bisa memicu resesi ekonomi global. Sejumlah negara mewaspadai ancaman yang satu ini. Lalu bagaimana pemetaannya? Berikut laporan khas redaksi. Pasca mewabahnya virus corona di Tiongkok, ekspor sarang burung walet dari Indonesia justru meningkat ke 14 negara. 90% ekspor diberangkatkan ke Tiongkok. Hingga bulan ketiga tahun 2020, eksportir sarang burung walet asal Sumatera Utara mendapatkan pesanan hingga 35 ton senilai 70 juta dolar Amerika Serikat. Sebagian masyarakat Tiongkok meyakini mengkonsumsi sarang burung walet dapat meningkatkan kebugaran tubuh dan kesehatan paru-paru. Dan ini kita perdana ke Amerika dan ke Australia. Dan sekaligus juga ini ke China. Yang terbesar kemana, Bu? Ke China. Kenapa China terbesar? Karena etnis Tionghoa etnis China itu sudah makan sarang burung walet ini ribuan tahun yang lalu. Jadi sudah membudaya. Tantangan datang dari sisi pengiriman, karena meski pesanan meningkat, dihentikannya penerbangan langsung ke Cina dari Indonesia, membuat para eksportir harus mengeluarkan biaya lebih untuk pengiriman melalui Malaysia tujuan Tiongkok. Berbeda nasib dengan perniagaan sarang burung walet, sejak 2 bulan terakhir, seiring menyebarnya wabah corona hingga ke 100 negara lebih di dunia, sejumlah industri penting di Indonesia harus merasakan dampaknya. Di antaranya pabrik tekstil dan produk tekstil atau garmen. Menurutnya pasokan bahan baku dari Tiongkok membuat mesin produksi berjalan melambat, bahkan terancam berhenti. Pasalnya, bahan baku zat pewarna, benang dan kain masih didatangkan dari Tiongkok. Tidak hanya tekstil, sejumlah pabrik barang elektronika juga mengeluhkan dampak wabah COVID-19 yang sebagian besar pasokan bahan baku dari Tiongkok ini kini terhenti. Sudah 2 bulan ini, pasokan suplai bahan baku dari Tiongkok berhenti total. Ketergantungan komponen impor dari sejumlah industri ini cukup besar, mencapai 80% dari nilai produk akhir. Kita walaupun sifatnya sementara untuk menyuplai bahan baku industri, jadi tidak bergantung dari Cina begitu. Meskipun harga relatif tinggi daripada barang tidak ada dan jauh implikasinya ke inflasi. Ketersediaan bahan baku 3 bulan, otomatis produsen akan rugi, dan kalau udah rugi dampak lebih besar, mereka akan melakukan efisiensi besar-besaran. Menanggapi kondisi perekonomian yang sedang labil, 12 BUMN diinstruksikan membeli kembali saham yang beredar di publik atau buyback saham. Tujuannya untuk meningkatkan kembali indeks harga saham gabungan yang kini sedang anjlok. Instruksi ini diberikan Kementerian BUMN, di mana pelaksanaan buyback saham akan diserahkan pada setiap BUMN dengan total anggaran mencapai 8 triliun rupiah. Diharapkan aksi buyback saham ini dapat menambah nilai transaksi harian bursa. Sebelumnya, 9 Maret lalu, Otoritas Jasa Keuangan juga mengeluarkan surat edaran untuk mengurangi dampak pasar modal yang turun dengan mengizinkan emiten melakukan buyback saham tanpa harus melalui proses rapat umum pemegang saham. Sedangkan Menteri Keuangan menyatakan desain kebijakan ekonomi di tengah serangan virus corona sama dengan penanganan kondisi krisis finansial global tahun 2008 silam. Pemerintah akan terus memonitor stabilitas sistem keuangan dan secara responsif menerbitkan desain kebijakan ekonomi. Mulai dari kebijakan moneter Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah dan menyediakan likuiditas di pasar, hingga kebijakan OJK terkait auto rejection dan buyback saham. Pemerintah juga menjaga pasar surat berharga negara melalui Bond Stabilization Framework dan stimulus fiskal yang siap diaktifkan jika diperlukan. Semua pilihan policy kita buka sekarang. Makanya pilihan-pilihan seperti bonds buyback, kemudian stabilization fund, dan kemudian melakukan apa yang disebut asymmetric reject untuk turun di bawah 10%, itu semuanya adalah sama policy yang pernah kita lakukan di 2008. Merespon kondisi perekonomian global, terutama terkait harga minyak dunia, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggelar pertemuan dengan putra mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman, Senin waktu setempat. Keduanya membahas kondisi terbaru pasar energi global yang kini sedang berada dalam tekanan, terutama harga minyak mentah dunia yang sempat jatuh ke level terburuk dalam kurun 30 tahun terakhir. Gedung Putih menyebut anjloknya harga minyak ini dipicu perang harga antara Arab Saudi dan Rusia setelah Rusia menolak usulan Arab Saudi untuk memangkas produksi minyak demi menstabilkan harga di pasar. Lalu, bagaimana masyarakat menghadapi ancaman resesi ini?
Para ahli keuangan menyarankan sejumlah langkah sederhana yang bisa diambil untuk melindungi keuangan Anda. Pertama, miliki dana darurat senilai minimal 3 bulan biaya kebutuhan hidup keluarga. Bila kondisi finansial Anda tidak terlalu sehat, usahakan menabung lebih dari 3 bulan. Kedua, hidup hemat dengan menyusun anggaran bulanan sehingga Anda dapat mengefisienkan semua pengeluaran. Serta yang ketiga, jangan lupa perbaharui resume Anda untuk bersiap menghadapi PHK saat pertumbuhan ekonomi melambat. Tim Liputan Trans 7.